Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Pratiwi, NIM 181100136. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa tujuan laporan keuangan. Di bab pertama, saya akan membahas tentang tujuan, sifat-sifat, serta pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang kedua, susunan atau komponen laporan keuangan 1. Di bab ketiga, saya akan melanjutkan materi yang bab kedua, yaitu susunan atau komponen analisa laporan keuangan 2. Dan di bab terakhir atau bab keempat, saya akan membahas tentang tujuan analisa serta teknik-teknik dalam menghitung analisa laporan keuangan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, saya akan langsung membahas tentang bab 1, yaitu tujuan, sifat atau karakteristik, serta pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu tujuan, sifat atau karakteristik, serta pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Sementara menurut Farid dan Siswanto, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Sofyan Aswari, laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dan yang terakhir menurut Mayer, di dalam bukunya yang berjudul Financial Statement Analysis, mengatakan bahwa laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan, di mana kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Dari definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersifat finansial yang dilakukan di akhir periode. Kedua, ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Menurut standar akuntansi keuangan, bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan menurut Farid Haryanto dan Siswanto Sodomo,
Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah agar pembuat keputusan tidak menderita kerugian atau paling tidak mampu menghindarkan kerugian yang lebih besar, di mana semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang lengkap, reliable, valid, dan penting. Dan yang terakhir, tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini bertujuan untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan GAAP. Yang kedua ada tujuan umum, di mana tujuan umum ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, serta informasi yang relevan. Dan yang terakhir itu ada tujuan kualitatif. Ini pembahasan terakhir di bab 1, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan atau yang memerlukan laporan keuangan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu sendiri, yang pertama ada kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang, maupun dalam bentuk jasa. Contoh, kreditur yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang adalah perbankan atau leasing, di mana pada saat pihak debitur mengajukan permohonan untuk meminjam sejumlah dana kepada kreditur, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak kreditur untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pihak debitur. Yang kedua ada investor. Investor di sini biasanya mereka yang membeli saham atau bahkan komisariat perusahaan. Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui secara dalam kondisi perusahaan di mana ia akan berinvestasi atau pada saat ia sudah berinvestasi. Karena dengan memahami laporan keuangan perusahaan tersebut, artinya ia akan mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada akuntan publik. Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit pada sebuah perusahaan. Dan biasanya yang menjadi bahan audit seorang akuntan publik adalah laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya pada hasil audit ia akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang keempat ada karyawan perusahaan. Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan. Dan secara ekonomi mereka mempunyai ketergantungan yang besar, yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan tempat bekerja telah begitu berperan dalam membantu kehidupannya, terutama jika karyawan tersebut telah berkeluarga. Dengan begitu, posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan menjadi bahan kajian bagi para karyawan dalam memposisikan keputusan ke depan nantinya. Yang kelima ada Bapepam. Bapepam itu sendiri adalah badan pengawas pasar modal. Bagi perusahaan yang akan go publik, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memperlihatkan laporan keuangan kepada Bapepam, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia. Bapepam bertugas untuk mengamati dan mengawasi setiap kondisi perusahaan yang go publik tersebut. Yang keenam ada Underwriter. Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Contohnya, misal pada saat PT Abadi Angkasa akan go publik, atau dengan kata lain akan menjual sahamnya kepada publik, maka PT Oriental menjamin penjamin emisinya bahwa
PT Abadi Angkasa layak untuk go publik. Salah satu penilaian underwriter pada sebuah perusahaan adalah kondisi laporan keuangan yang dimilikinya. Yang ketujuh ada konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dari sudut marketing, konsumen dibagi dua, yaitu ada yang dimaksud dengan konsumen aktual dan potensial. Konsumen aktual adalah konsumen yang loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berpotensi untuk menjadi konsumen aktual. Sehingga konsumen atau publik yang menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok atau supplier merupakan mereka yang menerima order atau memasok setiap kebutuhan perusahaan, mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang besar, di mana semua itu dihitung dengan skala finansial. Kemudian ada lembaga penilai. Lembaga penilai di sini berasal dari berbagai latar belakang, seperti corporate government, walhi, wahana lingkungan hidup, majalah, televisi, tabloid, surat kabar, dan lainnya, yang secara berkala membuat ranking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing seperti 10 perbankan terbaik yang berasal dari laporan keuangan tersebut. Diajukan rujukan untuk penilaian. Kemudian ada asosiasi perdagangan. Asosiasi perdagangan ini mencakup mulai dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri, HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, IKAVI atau Ikatan Penerbit Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan lain sebagainya, di mana organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi anggotanya, dan setiap waktunya diadakan rapat tahunan atau berbagai pertemuan lainnya yang membahas berbagai hal yang menjadi hambatan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, dan tidak terkecuali seperti terjadinya penurunan angka penjualan. Selanjutnya ada pengadilan. Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan adalah dapat menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam pengadilan. Contohnya misalkan ditemukan bukti kecurangan pada pembuatan laporan keuangan yang telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, dan semua itu terjadi dikarenakan yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya ada akademisi dan peneliti. Pihak akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan research terhadap sebuah perusahaan, sehingga dengan begitu kebutuhan akan informasi sebuah laporan keuangan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan adalah mutlak. Apalagi jika nanti peneliti tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media massa, baik nasional dan internasional. Kemudian selanjutnya ada Pemda atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau local government adalah mereka yang mempunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya suatu perda atau peraturan daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek. Kemudian selanjutnya ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental, acuan
untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis. Selanjutnya, kemudian ada pemerintah asing. Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, di mana negara tersebut saling memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang yang mencakup berbagai bidang usaha. Kemudian selanjutnya, yang terakhir itu ada organisasi internasional. Organisasi internasional di sini seperti IMF, International Monetary Fund, WB, World Bank, ADB atau ASEAN Development Bank, ASEAN, PBB dan lain sebagainya. Mereka ini adalah menjadi pihak yang turut andil dalam usaha menciptakan terbentuknya tantangan dunia baru. Baik, itu saja pembahasan tentang bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu jenis dan komponen laporan keuangan. Baik, yaitu bab kedua kita akan membahas tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Di dalam jenis dan komponen laporan keuangan, yang pertama kita akan membahas tentang neraca. Neraca ialah menggambarkan aktiva, utang, dan ekuitas para pemilik perusahaan untuk tanggal tertentu. Menurut Graham Moss, neraca merupakan gambaran keuangan perusahaan pada satu saat, biasanya pada hari terakhir bulan atau tahun, di mana neraca menunjukkan nilai semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan sumber dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Menurut Smith dan Skousen, neraca merupakan laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan, aktiva, utangnya atau kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya atau ekuitas pemilik. B. Ada substansi bentuk neraca. Substansi bentuk neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi pada masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan, di mana aset diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang diharapkan dapat dicairkan, ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau digunakan pada periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan normal. Yang kedua ada aset tidak lancar atau aset tetap. Aset tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau tidak habis dalam 1 kali perputaran operasi perusahaan. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek ialah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasan atau pembayarannya dilakukan dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sementara kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
Selanjutnya ada pembagian neraca dalam laporan keuangan. Secara umum, neraca terdiri atas aktiva atau kekayaan, kewajiban-kewajiban, liabilitas, dan modal kapital yang menerangkan posisi keuangan suatu usaha sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada aktiva. Aktiva adalah saldo debit yang berisi segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva lancar, yaitu segala aset atau aktiva yang dapat diubah menjadi uang tunai atau kas selama setahun. Kemudian ada aktiva tetap, dimana sering juga disebut dengan aktiva jangka panjang, yang berupa barang permanen seperti bangunan atau peralatan utama. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah segala sesuatu yang harus dibayarkan kepada kreditur atau utang perusahaan kepada pihak lain. Kewajiban juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, yaitu jumlah seluruh uang yang dipinjam oleh perusahaan yang harus dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang, yaitu segala kewajiban seperti hipotek, surat obligasi, pinjaman bersyarat, dan sebagainya yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari setahun sejak tanggal pinjaman. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan dan merupakan sisa dari jumlah kekayaan setelah dikurangi kewajiban. 2. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu dari banyak bagian suatu paket laporan keuangan. Dan seperti bagian lainnya, laporan laba rugi merupakan bagian dari produk berbagai pilihan dilaporkan, seperti halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Laporan laba rugi bersumber dari dua hal, yaitu laba dan biaya. Karena itu, dalam penyusunan laporan ini, seorang akuntan harus menyadari dengan baik yang mana termasuk dalam kategori laba dan begitu pula sebaliknya, yang mana masuk dalam kategori biaya. Jika terlalu besar biaya, maka perhatikan bahwa laporan tersebut lebih besar kerugiannya dibandingkan lama, dan begitu pula sebaliknya. Kaidah-kaidah dalam laporan laba rugi. Yang pertama, perlu disebutkan judulnya yang terdiri atas nama perusahaan, nama laporan, dalam kaidah-kaidah dalam laporan laba rugi. Penyusunan laba rugi hendaknya mengikuti kaidah-kaidah. Yang pertama, perlu disebutkan judulnya. Yang kedua, perlu diungkapkan semua sumber penghasilan dan berbagai ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Kemudian, perlu juga ditunjukkan secara jelas besarnya laba usaha atau rugi usaha yang hanya berkaitan dengan usaha pokok, dan besarnya pendapatan bersih atau kerugian bersih untuk periode yang bersangkutan. Selanjutnya juga perlu diperhatikan secara khusus besarnya pajak perseroan. Kemudian ada pos-pos atau laba rugi insidental atau penyesuaian periode sebelumnya perlu ditunjukkan secara terpisah. Dan juga harus tunjukkan laporan laba rugi periode-periode sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Kemudian informasi penting yang bersifat menjelaskan tempatkan sebagai catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan suplemen dari laporan utama. Kemudian ada unsur-unsur laba rugi. Di dalam unsur-unsur laba rugi yang terkandung dalam laporan laba rugi, yang pertama itu ada penjualan. Penjualan merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan. Harga jual harus bisa menutup harga pokok barang yang dijual, biaya operasi yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
serta harus menutup laba yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual. Juga disebut cost of goods sold atau single dan sin. Yang ketiga ada depresiasi atau depreciation. Depresiasi adalah penurunan nilai yang terdiri secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai investasi lainnya. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan dalam persoalan bunga. Biasanya dikenakan bagi mereka yang mengambil pinjaman atau keputusan kredit, seperti kredit ke perbankan. Selanjutnya ada pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak merupakan laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkannya dengan pajak. Yang keenam ada pajak atau teks. Pajak atau teks merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang, pemberian atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum. Yang ketujuh atau yang terakhir ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Hal ini disebut juga dengan laba bersih atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih atau net loss. Kemudian format dalam laporan laba rugi. Format pembuatan laporan laba rugi disusun dalam dua bentuk format, yaitu multiple step income statement. Multiple step ini disebut juga dengan format pembuatan laporan laba rugi. Banyak tahap atau langkah berganda. Format laporan berlangkah ganda untuk pendapatan berisi judul sebagai berikut. Yang pertama ada margin kotor, pendapatan dari operasi yang berlanjut, pendapatan sebelum pos luar biasa, laba bersih atau single dan sin. Secara garis besar, penyusunan laporan laba rugi secara multiple step adalah dengan penjualan neto dikurangi harga pokok penjualan diperoleh laba bruto atas penjualan barang. Yang kedua, laba bruto dikurangi biaya usaha. Ketiga, laba usaha kemudian dikurangi atau ditambah dengan perbedaan antara penghasilan lainnya. Keempat, pendapatan neto sebelum pajak perseroan kemudian dikurangi dengan taksiran pajak. Perseroan akan diperoleh pendapatan neto sesudah pajak perseroan. Yang kedua, single step income statement. Single step ini disebut juga dengan format pembuatan laporan laba rugi satu tahap atau langkah tunggal. Single step income statement merupakan bentuk laporan laba rugi, laporan rugi laba yang menghilangkan penjumlahan pertengahan seperti laba kotor dan lama operasi yang memperlihatkan pertama kali seluruh pemasukan bisa dan pos perolehan, kemudian memperlihatkan semua pos pengeluaran dari kerugian biasa. Bab 3 ada ketepatan dalam memahami laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Laporan arus kas biasanya dibuat dalam bentuk anggaran dan realisasi. Kegunaan dan tujuan laporan arus kas.
Kegunaan arus kas dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Kegunaan dari arus kas ini yang pertama adalah kemampuan perusahaan menggenerasi kas, merencanakan, mengontrol arus kas. Tujuan arus kas di dalam PSK nomor 2 memiliki pengertian bahwa informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dalam menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Penggolongan kas dalam arus kas. Yang dalam penyajian laporan arus kas ini memisahkan transaksi berkaitan dengan kas dalam 3 kategori, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Langkah-langkah penyusunan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas umumnya diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, neraca komparatif yang memberikan informasi tentang perubahan aktiva, utang, dan simpanan anggota selama periode tertentu. 2. Laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang laba bersih dan komponennya serta pembayaran dividen selama suatu periode. 3. Informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening-rekening neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan atau pengurangan investasi dari pemilik modal perusahaan. Kemudian hasilnya ditambah dengan laba atau dikurangi rugi perusahaan. Dari laporan laba rugi hasilnya dapat diketahui berapa jumlah modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Bab 4 yaitu tujuan dan manfaat serta teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, dan harta maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Kedua, mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Dan yang terakhir, untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan, adanya penyegaran atau tidak karena dianggap berhasil atau gagal. Sementara menurut Harahap, tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. Kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Tiga, mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungan dengan suatu laporan keuangan. Dan dari tujuan itu dapat disimpulkan bahwa manfaat laporan keuangan yang pertama untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, 2 untuk memperbaiki sistem yang telah dijalankan, 3 untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih baik.
2. Teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama ada teknik analisis rasio. Teknik analisis rasio adalah metode dan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos laporan keuangan atau pos yang satu dengan pos lain yang terdapat dalam laporan keuangan neraca ataupun perhitungan hasil usaha, atau antara pos-pos yang terdapat di antara kedua laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha. Macam-macam rasio keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, rasio keuangan dibagi menjadi tiga. Ada rasio neraca, rasio laba rugi, dan rasio antar neraca dan laba rugi. Yang kedua, menurut kebutuhan pemakai laporan keuangan. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas atau profitabilitas. 2. Teknik analisis perbandingan. Analisis perbandingan laporan keuangan yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi serta perubahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut di suatu perusahaan. Apabila laporan keuangan dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan selama beberapa periode. Analisis tersebut dinamakan analisis dinamis. Manfaat analisis perbandingan laporan keuangan. Manfaat analisis perbandingan laporan keuangan adalah untuk mengetahui pertambahan atau pengurangan angka-angka absolut dan persentasenya, terutama untuk perubahan yang mencolok dan material. Syarat dalam analisis perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, harus memenuhi syarat penyajian laporan keuangan dalam bentuk atau susunan yang sudah sistematis dan baik, yang akan memudahkan penganalisis dalam menganalisis laporan keuangan. Isi laporan keuangan yang dilaporkan adalah sama. Item atau pos-pos dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam klasifikasi yang sama atau sejenis. Syarat yang ketiga, prinsip akuntansi yang digunakan tidak berubah atau konsisten. Setiap perubahan dalam penggunaan prinsip akuntansi harus dijelaskan. Dalam analisis perbandingan, laporan keuangan dapat diambil berdasarkan kebutuhan penganalisis. Adapun dasar pembanding yang biasanya dipakai adalah periode atau tahun awal, periode tahun sebelumnya, dan tahun yang dianggap normal, serta anggaran. Yang ketiga ada teknik analisis kecenderungan atau tren. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. Analisis perbandingan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun pembanding, sementara analisis tren menggunakan tahun dasar sebagai tahun pembanding. Perhitungan analisis kecenderungan atau tren. 1. Tren dalam bentuk persentase. Tren dalam bentuk persentase dihitung dengan memilih tahun pertama sebagai dasar perbandingan atau tahun dasarnya. Yang kedua, tren dalam bentuk indeks. Dalam bentuk indeks, tahun dasar ditetapkan sebagai angka 1. Data tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar. Evaluasi tren dalam persentase. Evaluasi tren dalam persentase. Hasil perbandingan angka persentase dalam tren menunjukkan perubahan relatif dari data keuangan sepanjang kurun waktu tertentu. Misleading dalam analisis kecenderungan tren. Analisis tren persentase berperan penting untuk melihat hubungan angka persentase dalam tren dengan data absolut
yang dipakai sebagai dasar perbandingan karena adanya kemungkinan yang menyesatkan sebagai berikut. Pertama, tahun dasar yang dipilih mungkin tidak representatif untuk beberapa unsur dalam laporan keuangan. B. Suatu unsur mungkin telah meningkat dari 10.000 menjadi 20.000. Yang ketiga, biasanya perubahan sebanyak 100% lebih mendapat perhatian daripada perubahan sebanyak 10%. Dan yang keempat, tendensi yang tidak diinginkan mungkin dicerminkan oleh tren rasio, padahal tidak demikian apabila dilihat data rupiahnya. Yang keempat atau yang teknik terakhir yaitu teknik penyederhanaan laporan keuangan. Untuk mengetahui posisi relatif suatu rekening dalam laporan keuangan diperlukan teknik penyederhanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik analisis common size, yaitu analisis yang mengubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba atau rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Dengan kata lain, total aktiva dipergunakan sebagai 100%. Yang kedua, teknik analisis indeks. Analisis ini mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar adalah tahun yang dipandang sebagai tahun normal, tidak selalu tahun yang paling awal. Demikian analisis ini dilakukan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.